Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan, keselamatan, lahir dan batin kepada kita semua. Salawat serta salam tidak lupa kita junjungan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Sebelumnya, perkenankanlah saya Afiada Meliastianingrum dengan NIM 058 pada kesempatan ini untuk mempresentasikan hasil makalah saya yang bertemakan kebudayaan dan peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Bab 1 yaitu pendahuluan, kemudian latar belakang. Masa kekuasaan Khulafaur Rasyidin merupakan masa kekuasaan Khalifah Islam yang berhasil dalam mengembangkan wilayah Islam menjadi lebih luas. Sebagai umat Islam, seharusnya merasa bangga karena dalam sejarah hanya umat Islamlah yang dapat menguasai sepertiga dari dunia. Namun yang terkadang menjadi pertanyaan, kenapa pada zaman sekarang ini seolah-olah kita melupakannya? Berkaitan dengan hal tersebut, perlu kita lihat kembali dan mengkaji kembali bagaimana syariat Islam yang sebenarnya. Kemudian rumusan masalah, pertama apa itu Khulafaur Rasyidin, yang kedua bagaimana kedudukan dan tugas Khulafaur Rasyidin, yang ketiga bagaimana kepemimpinan pada masa Khalifah Abu Bakar, yang keempat bagaimana sistem perekonomian yang diterapkan oleh Khalifah Abu Bakar, yang kelima apa yang diteladani dari sifat Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Bab kedua yaitu pembahasan, selanjutnya yaitu pengertian Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin terdiri dari kata khulafa yang artinya pengganti atau orang yang ditunjuk sebagai pengganti, pemimpin, atau penguasa. Kemudian ar-Rasyidin, yaitu orang yang mendapat petunjuk. Kemudian menurut istilah, yaitu orang yang ditunjuk sebagai pengganti, pemimpin, atau penguasa yang selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Khalifah Khulafaur Rasyidin diantaranya yaitu pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang terakhir Ali bin Abi Thalib. Penjelasan mengenai Khulafaur Rasyidin tercantum pada Quran Surat At-Taubah ayat 100 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Wasabiqunal awwaluna minal muhajirina wal-ansari walladzina tabauhum bi-ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtal anharu khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul adzim. Artinya, dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang muhajirin dan ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangannya agung. Selanjutnya yaitu hadis berbunyi, ikutilah jejak dua orang sepeninggalku yaitu Abu Bakar dan Umar. Hadis riwayat Tirmizi, Tabrani, dan Hakim. Kemudian kedudukan dan tugas Khulafaur Rasyidin, kedudukannya yaitu sebagai pemimpin umat Islam, sebagai penerus perjuangan Rasulullah, dan yang terakhir sebagai kepala negara dan kepala pemerintah. Selanjutnya yaitu tugasnya satu, melanjutkan dakwah dan risalah Nabi dalam membina umat Islam. Yang kedua, memerangi orang yang sengaja mau merusak Islam. Yang ketiga, memerintah sebagai kepala negara dan kepala pemerintah. Yang ketiga, masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq, yaitu nama lahirnya Abu Bakar, yaitu Abdul Syams, kemudian nama aslinya Abdullah bin Abi Quhafa, nama ibu Salma Ummul Khair, dan nama ayah Abu Quhafa Utsman. Abu Bakar mendapat gelar yaitu As-Siddiq yang artinya yang terpercaya. Kemudian peristiwa penting yang terjadi pada masa Abu Bakar yaitu satu, beberapa orang murtad, kemudian muncul nabi-nabi palsu, yang ketiga orang enggan berzakat. Dengan adanya pembangkangan tersebut, Abu Bakar dengan tegas melancarkan operasi pembersihan terhadap mereka. Selanjutnya, Abu Bakar mengirim pasukan untuk menebas para pemberontak di Yamamah yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Kejadian ini menyebabkan umat Islam kehilangan para penghafal Al-Quran. Oleh karena itu, Abu Bakar segera mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang masih tersisa. Selain itu, kemudian Abu Bakar
mendapat keberhasilan Abu Bakar, yaitu pertama berhasil menegakkan hukum dan politik Islam, yang kedua perbaikan sosial kemasyarakatan, yang terakhir yaitu perluasan dan penyebaran agama Islam. Selain itu juga Abu Bakar memperkuat perbatasan wilayah di Persia dan wilayah Syria. Wilayah Persia, Abu Bakar mengirim tentara Islam ke Irak yang dipimpin oleh Musana dan Khalid bin Walid. Mereka berhasil mengalahkan dalam pertempuran Persia yang dikenal sebagai Dan al-Salasil atau Perang Rantai. Mereka juga berhasil menaklukkan Hirah, yakni ibu kota Kekaisaran Persia. Wilayah Syria, Abu Bakar mengutus 4 panglima, yaitu Abu Ubaidah, Zaid bin Abi Sufyan, Amr bin As, dan Surahbil ke Syria. Mereka berhasil memenangkan pertempuran dengan pasukan Romawi pada tanggal 28 Jumadil Awal 13 Hijjah di Ajnadain. Kemudian perekonomian pada masa Abu Bakar, yang pertama menegakkan hukum bagi yang tidak membayar zakat, kemudian tidak menjadikan ahli badar sebagai pejabat negara, kemudian tidak mengistimewakan ahli badar dalam pembagian kekayaan negara, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya, keteladanan yang dapat kita contoh dari Abu Bakar, yang pertama tegas, kedua pemberani, ketiga bijak, keempat tekun, yang kelima dapat dipercaya, dan yang terakhir yaitu jujur. Selanjutnya, bab ketiga yaitu penutup. Kesimpulannya dari makalah tadi yaitu pertama, Khulafaur Rasyidin adalah orang-orang yang ditunjuk sebagai pengganti, pemimpin atau penguasa yang selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kedudukannya yaitu sebagai pemimpin umat Islam, sebagai penerus perjuangan Rasulullah, kepala negara dan kepala pemerintah. Tugasnya yaitu melanjutkan dakwah dan risalah Nabi dalam membina umat Islam, memerangi orang yang sengaja mau merusak Islam, dan masih banyak lainnya. Kemudian yang ketiga, pada masa kepemimpinan Khalifah Abu Bakar dihadapkan 3 peristiwa, yaitu beberapa orang Arab masih lemah imannya justru menyatakan murtad, kemudian munculnya nabi-nabi palsu, dan orang-orang yang enggan membayar zakat. Yang keempat, dalam menjalankan sistem perekonomiannya dalam memimpin umat, beliau menegakkan hukum dengan memerangi mereka yang tidak mau membayar zakat, tidak menjadikan ahli ibadah sebagai pejabat negara, dan lain-lainnya. Dari kepemimpinan Khalifah Abu Bakar tersebut, kita dapat meneladani sifatnya yang tegas, pemberani, bijak, dan tekun. Berikut adalah sumber yang saya dapatkan. Demikian presentasi agama yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.